Terima kasih, Mbak. Jadi memang tadi sudah sempat disinggung ya di awal bahwa secara grup baik itu dari KAI induk maupun anak perusahaan KAI itu ada sekitar 7 juta tiket yang kita siapkan di masa angkutan lebaran ini. Namun kalau kita bicara mudik, Mbak, ya perlu kita pahami bersama bahwa saat ini dikenal ada yang namanya mudik, mudik yang menggunakan kereta api jarak jauh atau memang mudik yang pulang kampung ya. Kemudian ada juga mudik lokal. Nah, kalau kita bicara mudik pada masa angkutan lebaran ini, tentu kita lebih kepada mudik masyarakat yang menggunakan kereta api jarak jauh atau masyarakat yang memang pulang kampung misalnya dari Jakarta menuju Surabaya atau dari Jakarta menuju ke Semarang dan lain sebagainya. Nah, eee, dari total yang kami sediakan untuk kereta api jarak jauh ya, yang digunakan masyarakat untuk mudik atau pulang kampung, itu ada sekitar lebih dari 3 juta tiket yang kita sediakan, atau tepatnya sekitar 3.065.000 tiket yang kita siapkan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan kereta api jarak jauh guna mudik ke kampung halaman. Pantauan kami sampai dengan hari ini dari 3 juta tiket tersebut sudah terjual ada sekitar 1,5 juta tiket, Mbak. Jadi sudah terjual 50% dari total yang kami sediakan. Dan dari 1,5 juta tiket tersebut itu memang saat ini banyak yang dibeli masyarakat untuk mudik ya, sementara untuk arus baliknya masih belum begitu tinggi, namun untuk mudik pada tanggal-tanggal tertentu, misalnya pada H-2, H-1, hampir semua kereta api jarak jauh dan semua jurusan itu sudah habis terjual, dibeli oleh masyarakat untuk masa mudik lebaran tahun ini, seperti itu, Mbak. Baik Pak, tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya bagaimana Pak, penjualan tiket di tahun ini dengan tahun sebelumnya, di tahun 2022? Ya, kalau kita bicara tahun 2022, pertama, di tahun 2022 itu masih ada pembatasan, Mbak Sinta ya, ada pembatasan, terutama di kereta api perkotaan atau mudik lokal. Di tahun 2022, kapasitas angkut maksimal kereta api perkotaan di masa mudik itu adalah 70%. Nah, sementara kita ketahui bahwa di tahun ini alhamdulillah dengan semakin membaiknya penanganan COVID-19, tidak ada lagi pembatasan kapasitas angkut. Artinya baik itu kereta api jarak jauh yang digunakan masyarakat untuk mudik pulang kampung maupun kereta api perkotaan yang ada istilahnya digunakan masyarakat untuk mudik lokal, itu sudah bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang maksimal, artinya sesuai dengan kapasitas angkut. Nah, kami prediksi akan ada kenaikan pada masa mudik lebaran tahun ini dibandingkan dengan lebaran tahun 2022. Sebagai ilustrasi bahwa di tahun 2022 masyarakat yang menggunakan kereta api di masa angkutan lebaran untuk pulang kampung kereta api jarak jauh adalah sekitar 2,5 juta orang yang menggunakan kereta api. Nah, sementara di 2023 ini program kita untuk kereta api jarak jauh itu ada sekitar 3 juta tiket yang kita sediakan. Artinya ada kenaikan sekitar 20% tiket dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, tentu ini akan terus kami pantau ya, terutama penjualan ini masih berlangsung dan kami lihat juga pergerakan pembelian tiket baik itu untuk arus mudik dan arus balik itu masih berlangsung. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Joni, lalu Pak dengan adanya perubahan libur cuti bersama ya, kalau dilihat apakah sebetulnya banyak penumpang yang akhirnya mengubah jadwal perjalanannya atau artinya mempercepat keberangkatannya dari 19 April atau bahkan mungkin 20 April? Ya, memang dengan adanya perubahan libur cuti bersama ini ya, kalau kami pantau penjualan tiket saat ini, jumlah penumpang yang mengubah jadwal perjalanannya karena adanya cuti bersama ini cukup banyak, Mbak, cukup banyak. Nah, ini terlihat dari tanggal cuti bersama. Kalau kita perhatikan bahwa cuti bersama itu dimulai tanggal 19 April ya. Artinya H-3, H-3 sampai dengan tanggal 26 nanti. Nah, dari situ kami melihat bahwa perjalanan kereta api khusus untuk arus mudik ya
dari barat menuju timur atau dari Jakarta, Bandung menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata pada tanggal cuti bersama tersebut atau cuti libur bersama tersebut itu sudah habis terjual. Karena memang ini merupakan tanggal favorit yang dipesan masyarakat untuk menggunakan kereta api pada saat mudik Lebaran, Mbak. Jadi memang kalau kita bicara apakah ada peningkatan ketika terjadinya perubahan libur cuti bersama ini cukup banyak terjadi peningkatan. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sudah memesan tiket di tanggal tersebut, yaitu tanggal 19, 20, 21 menjelang Idul Fitri tersebut. Baik, lalu Pak kalau dilihat lagi Pak, sebetulnya untuk arus baliknya sendiri, tiket sendiri yang terjual sudah di tanggal berapa Pak? Artinya yang sudah terlihat hampir habis atau mungkin sebetulnya sudah habis dari sekarang Pak? Ya, kalau kita bicara arus balik ya, saat ini kami memantau bahwa untuk arus balik yang tertinggi itu saat ini sudah kita lihat pada tanggal 25 April, Mbak. 25 April ini kalau kita perhatikan di H+2. Nah, kami melihat pemesanan di H+2 itu atau di tanggal 25 April untuk arus balik, itu keterisian kereta atau penjualan tiket di tanggal tersebut sudah mencapai 76%. Dan tentu angka ini akan terus bertambah karena memang masa penjualan tiket masih kita lakukan dan juga masa angkutan lebaran masih cukup panjang ya. Dan kita juga belum membuka posko masa angkutan lebaran. Jadi kami prediksi akan terus terjadi penambahan-penambahan pembelian tiket oleh masyarakat, baik itu di masa arus mudik maupun arus balik. Namun dapat kami sampaikan di sini bahwa sejauh ini dari data yang kami miliki untuk puncak arus mudik sampai dengan hari ini itu yang paling tinggi keterisiannya di H-2. Sementara untuk arus balik sejauh ini keterisiannya yang paling tinggi adalah pada H+2.